di Al-Quran. Al-Quran. Surat Al-Muzammil Paten loh bos, paten. 1 sampai dengan 7. Nanti Bapak Ibu buka. Bener Paten. nggak sih ini? Kalau biasanya kita diwajibkan, dianjurkan untuk bangun 2/3 malam menjelang subuh, jam setengah 4, jam 4 sebentar langsung subuh. Ini kalau di Al-Muzammil kita dipaksa, bahasa Jawanya dioprak-oprak, dipaksa, dipanggil langsung, ya ayyuhal muzammil, hai orang-orang yang lagi ngorok, yang lagi berselimut, yang lagi kelonan. Tolong dicabut tuh alat kelaminnya dulu, takut bunting. Ya kagak kecabut. Kok bisa bunting? Awalnya sih marah-marah, awalnya sih cemburu, awalnya kesel gara-gara anak, ujung-ujungnya bunting. 11-12. Promosinya salah, Pak Haji. Promosi salah. Pakainya Bapak-bapak, Kalau pakai kalau kondom, biar menunda kehamilan nanti pakai ini ya. kondomnya masukin ke begini. jari. Nah, pakainya di sini. Nih, dulu Bu Bidan promosinya gitu kan? Nah, di siapa sih? Nanti pakainya gini. Nah, kalau sudah masuk gini baru boleh berhubungan. 3 bulan berikutnya Bunting semua. bunting semua. Karena kondomnya masuknya ke jempol. Ini caranya kalau mau bapak dan ibu nggak bunting, ini kan jempol ya ibaratnya nih, masukin kondom. Nggak bakal bunting ya kalau udah main. Bener kondomnya bapak dimasukin ke dalam jempol main. Bunting. Aduh kameramen. Parah nih kameramen. Jadi dipanggil oleh Allah. Suruh apa? Kum, bangun, buang selimutmu. Gumil laila illa qalila. Bangun di tengah malam. Hujan Tengah man? malam itu kapan? Hujan. Disebut langsung di situ bangunnya oleh Allah. Nisfahu awingkus minhu qalila. Nisfahu artinya itu separuh, setengah, seperduanya malam. Seperduanya malam itu berarti jam setengahnya malam, tengah-tengahnya malam, jam 12, Jam 00. jam 00. Tengah-tengahnya malam. Ada yang mengartikan bahwa setengahnya malam itu ya setengahnya malam mulai jam 00 sampai pagi, manfaatkan untuk paksa beribadah kepada Allah. Terus disuruh apa oleh Allah? Warotilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Jadi yang disampaikan Pak Haji runtut dari ini semua, tidak mengada-ada. Jadi dari surat Al-Muzammil. Kenapa kok harus tengah malam beribadah maksa seperti itu? Karena kata Allah di surat ayat itu, ayat yang ke-6, bangun malam itu pengaruhnya terhadap jiwa sangat kuat. Jadi ibu menghadapi suami mentalnya kuat, tidak mudah goyah. Saya yang kalah terus Pak Ustadz. Kalah. Bos, jangankan kalah, berat badan lu aja jauh bos. Berapa berat badan lu bos? Laki 68. Ibu berapa? 80. Wow, gubrak. Lu nyama aja nyindir kameramen. Jadi mentalnya jadi kuat menghadapi anggota warga yang jumlahnya tidak terlalu banyak itu pun harusnya dengan mental yang kuat. Mentalnya jadi kuat. Ngadepi rentenir kecil. Rentenir itu nggak ada kekuatan. Kalau ya, bos gitu. memang di sini nggak buru-buru, besok hari Sabtu saya bikin acara testimoni cara menghindari debt collector tapi utangnya pasti lunas. Pembawa acaranya orang bank, direktur bank, dirutnya bank, tapi dia nggak mau live, ngajarinnya dari jam 7 pagi sampai jam 9 hari Sabtu.
cara menghindari debt collector tapi hutangnya pasti lunas. Pembicaranya dirutnya bank. Komisaris utama komutnya bank perempuan namanya Mbak Nadia. Nah bos, kalau memang nggak buru-buru acaranya hari Sabtu, nanti bos dengerin. Jadi menghindari debt collector tapi utangnya pasti lunas. Acaranya gratis di atas besok hari Sabtu jam 7 sampai jam 9, tapi nggak mau live dia. Kenapa nggak mau live? Karena debt collector nanti bikin program baru lagi. Ini mumpung debt collector nggak lagi buntu program. Apalagi rentenir malah lebih gampang. Iya. Ya gitu. Jadi mentalnya kuat. Ada komanya ayat yang ke-6. Mental kuat dan ucapannya mantap. Apa artinya ucapannya mantap? Apapun yang kita hajatkan gampang dikabulkan oleh Allah. Apapun yang Pak Kepala desa sampaikan ke warga itu pasti diikutin. Itu fadilah. Karena ada di Al-Quran ayatnya ada. Ada ayatnya begitu. Itu ayatnya. Jadi suaranya mantap. Pembicaraannya tegas. Semua yang kita bicarakan semua orang tunduk dan tunduk. Ayatnya begitu. Bukan hadis ya. Ini ayat. Ulangi lagi bos. Ya. Artinya. Jadi ayat yang ke-6. Bahwa sesungguhnya bangun malam itu pengaruhnya terhadap jiwa sangat kuat. Jadi mental tadi, koma, dan ucapannya menjadi mantap. Ucapan kita karena dihiasi dengan baca Al-Quran tadi, sehingga dekat dengan Allah. Apa yang kita hajatkan, Allah kabulkan. Apa yang kita ucapkan, Allah beri kekuatan. Gitu. Kenapa harus malam? Ayat yang ke-7. Itu luar biasa itu, 1 sampai 7 itu. Karena sesungguhnya di waktu siang urusanmu sangat panjang, urusanmu banyak. Betul? Betul, maka malamnya paksain. Nah, caranya gimana? Agar jam 12 sampai ini kita punya kekuatan, ya nutrisinya diminum. Bu Bidan pasti beri kekuatan, kita makannya dijaga. Kemudian tidurnya tidak boleh begadang. Pak Lurah mesti begadang kan? Iya, banyak pikiran. Gitu. Jadi harus jam 8 maksimal jam 9 habis tutup Isa, korden, tidur 9, 10, 11, 12. Kalau tidurnya tidur berkualitas, nah Bu Bidan pasti paham ya. Tidur berkualitas dengan 3 jam itu sudah bisa mereduksi sel-sel yang sedang berguguran. Bergantian sel kan antara jam itu, Bu Bidan ya? Iya. Kalau ini kita paksain, kita praktekkan, maka akan dibukakan pintu kemudahan oleh Allah. Karena hajat kita maksa, ibadah kita paksa di malam hari seperti itu. Harus dipaksa. Bisa Pak? Insya Allah. Bisa. Nah, dari yang diterangin ini Bapak harus maksain. Kalau enggak, nanti setan masuk lagi. Udah, lo jangan percaya sama ilmunya RDAY. Jangan percaya, mana ada sih utang lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Mana ada sih? Terus goda. Akhirnya Bapak bangunnya kesiangan, ngantuk. Nggak bangun saya. Lawan bos. Emang contohnya siapa? Abdurrahman bin Auf. Dia baca Qur'annya khatam 30 juz. Tangannya tangan emas. Kalau sekarang kan pemimpin kita tangannya tangan besi. Megang mangkrak. Megang mangkrak. Gue gak usah sebutin deh. Lo udah tahu kan? Mangkrak. Ada gak yang jalan? Gak ada. Mangkrak semua.
Karena tangannya tangan besi. Nah, coba tangannya tangan emas. Megang jadi, megang jadi, megang jadi, megang jadi. Seperti Abdurrahman bin Auf. Emang Abdurrahman bin Auf megang apa jadi? Kurma busuk. Kenapa jadi duit? Coba lo cerita. Abdurrahman bin Auf. Iya, jadi saking luar biasanya Abdurrahman bin Auf itu dikenal tadi sebutkan Pak Haji menjadi manusia yang bertangan emas. Karena apapun yang dia pegang pasti berhasil. Ke pasar nggak punya modal masuk ke dalam pasar, pegang, pulang bawa duit. Keuntungan. Itu. Hartanya bertambah. Bahkan kurma busuk yang tidak laku beli semua. Diborong, digudangkan. Dengan tangan emasnya, dengan karomahnya yang dimiliki dengan baca Quran yang 30 juz Semalam. Bukan sehari ya. Semalam. Bukan sehari, semalam. Sehingga kurma yang sudah tidak bernilai menurut khalayak, semua orang sedunia, karena busuk ternyata dibeli sama pabrik obat untuk bikin obat dengan nilai yang tentu lebih mahal 10 kali lipat dari harga normal. Kenapa? Karena kalau membusukkan kurma butuh waktu yang panjang lagi, bertahun-tahun. Malah tambah kaya maunya dia membantu. Padahal nolong. Kurma yang panen nggak dibeli. Kayak sekarang nih tembakau kan nggak dibeli nih tembakau. Karena gudang-gudang pabrik rokok kan udah banyak. Nah coba kalau ada orang Abdurrahman bin Auf dibeli tuh tembakau yang ada di Temanggung, yang ada dimanapun dia beli, dia simpen di gudang. Besok pada saat pabrik rokok habis tembakaunya dijual dengan harga tinggi. Semakin lama semakin mahal tembakau harusnya. Dengan penyimpanan yang bagus. Contohnya seperti itu. Nah saya mau Bapak salah satu Abdurrahman bin Auf-nya Indonesia. Amin. Di Sumatera Selatan, di Muara Enim. Coba Pak. Gitu. Caranya apa? Ya itu tadi. Bapak kalau udah jam 8 paksain istirahat. Karena Bapak nanti jam 00 harus bangun. Dan harus senyum mandi pagi tahajud. Dan harus baca Quran. Nanti paginya Bapak aktivitas. Nanti habis duha Bapak istirahat tidur. Nanti jam 12 baru aktivitas lagi. Seger. Bapak naik Velfire, naik Land Cruiser. Semua orang pada hormat. Bos. Gila lo berobat kemana? Gue ke Haji Dwi Susanto, RDAE aliran sesat. Gitu. Kan terkenal Dwi Susanto, Haji Dwi Susanto, aliran sesat. Bayar kata sesat, tapi kan gue maksain tamu-tamu baca Quran. Gue paksain baca Quran. Karena gue lihat nenek gue, itu kalau tengah malam baca Quran nenek gue. Hartanya luar biasa kaya raya. Di Surwoh, Kecamatan Butuh, Kuto Arjo, Purworejo. Kaya banget nenek gue. Karena hobinya baca Quran. Nah mau gue coba lo begitu bos. Bisa, harus bisa. Jadi kuncinya cuman apa? Baca Quran. Plus sifat 18. Kalau gue boleh tahu, coba lo lihat kertas itu tuh. Ada berapa sifat yang masih nempel di hati si bos? Dari 18. Apakah semuanya Bu? Sebagai istri tercinta, itu suami. Apakah semuanya tuh Bu? Kalau izin Pak Haji, kalau saya mungkin susahnya yang poin 12 Pak Haji. Yang? Poin 12. Poin paling 12. Susah. Ya Pak Haji. Karena saya sudah tahu juga kan sering lihat itu Pak Haji. Poin nomor 12 Pak Haji. Kita Apakah betul Bu? Iya bapaknya tuh kalau ini pasti mikir kayak gitu. Nggak bisa ngelupain. Bos, sekarang gue boleh tanya gak? Ya. Jawab yang jujur sama ibu sama bapak. Ya. Lu gede mikir apa gede hajat kalau gue tanya? Pilihan cuma satu. Gede mikir apa gede hajat?
Gede hajat lah kalau bisa. Ya keinginan Pak Haji. Tapi lo kan mesti dipilih. Iya. Berarti kan gede hajat kan? Iya. Bisa gak nggak boleh mikir mulai pulang dari sini? Butuh Kenapa nggak boleh mikir? Butuh kiat-kiat Pak Haji. Butuh kiat-kiat. Ya ntar gua ajarin. Iya. Sekarang gue tanya, waktu lo SMP, lo pernah SMP gak? Pernah Pak Haji. Lulus gak? Lulus. Jangan bahas itu Pak Haji. Live ini Pak Haji. Parah bener pertanyaannya lebih. Gue udah maksain sedekah 10 juta gak dihargain. Bukan itu Pak Haji. Bahasanya. Lagi viral. Lagi viral. Nah, maksud gue, kebayang gak waktu SMP lo married dengan istri tercinta? Enggak Pak Haji. Enggak kan? Herannya kita ketemu aja. Sehingga married sekarang. Nah mau gue, lu juga jangan mikir kapan nih lunas. Kasih mic-nya. Kapan nih lunas? Kapan nih cair? Kapan nih gue punya modal 10 miliar? Kapan? Kalau lu sampai nanya kapan nih lunas? Kapan nih cair? Allah nggak mau jawab. Yang jawab Haji Marco. Kapan bisa kebayar utang? Kapan hajat akan terkabul? Mungkin lusa atau di lain waktu. Pasti hajat akan terkabul. Yakin akan kebayar utang. Mungkin lusa atau di minggu ini. Tuh, jadi kalau nggak boleh nanya kapan bisa, Kalau apa enggak? Ah? Kalau bisa minggu ini. Jadi lo mesti pakai ayatnya Allah. Aku tuh Allah, Allah yang ngomong loh di Al-Quran. Aku tuh Allah. Apa kata prasangka hambaku? Kalau hambaku yakin, kata Allah, aku juga yakin. Kalau hambaku ragu-ragu, aku juga ragu-ragu. Jadi Allah apa kata prasangka kita? Jadi lo harus yakin. Pasti lunas tanpa bayar. Pasti lunas tanpa jual aset. Pasti lunas gitu. Tapi kalau lo bilang, kebayarnya nanti pakai apa? Gue mesti nabung berapa lama? Sudah ada tagihan. Masih banyak tagihan. Jadi akhirnya kata Allah, ya aku apa kata prasangka hambaku. Jadi dikembaliin lagi ke kita tuh bos. Nah coba mulai dari sini lo harus yakin. Pasti. Emang ada ayatnya Ji. Aku apa kata prasangka hambaku. Ada ayatnya di Al-Quran. 2 nih. Yang ini lebih dasar nih. Malam aku rubah jadi siang kata Allah. Siang aku rubah jadi malam kata Allah. Aku bisa kata Allah. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin aku bisa. Masa cuman lunasin utang. Atau gua kasih modal 10 miliar bulan ini gak bisa. Pasti bisa. Kecil. Orang malam aku rubah jadi siang aja gue bisa. Siang gue rubah jadi malam aja gue bisa. Kecil. Orang mati gue hidupin lagi bisa. Masa kasih 10 miliar gak bisa. Bisa Allah. Bisa. Caranya itu tadi. Yakin lo harus sugestinya harus kuat. Mesti latihan. Emang orang langsung bertanding. Badminton di Inggris All England. Kejuaraan All England. Enggak. Latihan dulu. Setelah itu latih tanding di Korea. Walaupun makannya susah ya. Suhunya berubah-ubah. Kuat. Latih tanding lagi di Cina. Setelah udah baru dikirim ke Inggris. Nah lu juga mesti latihan nih nanti pulang dari sini. Pasti. Caranya apa? Lo sambil nyupir mobil. Lo lihat. Gak bakal gua ketemu lampu merah. Ijo. Tapi kalau lo gak latihan. Ya gak bisa. Nanti gue pasti ketemu taksi warna kuning. Nanti gue ketemu taksi warna hijau. Nanti gue ketemu mobil elep warna ini. Nanti gue ketemu ambulan 7 kali. Nanti gue ketemu. Lo mesti begitu latihannya. Nanti gue ketemu orang bunting nggak pakai BH. Nanti gue ketemu orang.